Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi terkait otoritas keagamaan di era digital pada mata kuliah Metodologi Studi Islam. Latar belakang: globalisasi dan revolusi teknologi informasi telah mengubah cara masyarakat muslim mengakses dan memahami ajaran agama. Ruang digital seperti media sosial, aplikasi keagamaan, dan kecerdasan buatan atau AI menjadi pusat baru berdiskusi keagamaan. Otoritas keagamaan yang sebelumnya didominasi ulama dan lembaga resmi ini bergeser ke figur-figur digital dengan pengaruh besar di media sosial. Fenomena ini mendorong demokratisasi sekaligus fragmentasi otoritas keagamaan. Dampaknya meliputi penyebaran hoaks keagamaan, komodifikasi agama, dan meningkatnya polarisasi ideologi di ruang publik. Rumusan masalah yang pertama adalah bagaimana proses pergeseran dan fragmentasi otoritas keagamaan Islam di era digital dalam konteks globalisasi. Yang kedua, bagaimana pendekatan sosiologis dan fenomenologis menjelaskan dinamika kepatuhan serta pengalaman keagamaan masyarakat siber. Yang ketiga, apa perbedaan karakteristik respon terhadap isu otoritas digital ini antara kawasan Asia Tenggara, Indonesia, dan Timur Tengah. Tujuan penulisan yang pertama adalah mengidentifikasi dampak globalisasi digital terhadap struktur otoritas keagamaan Islam kontemporer. Yang kedua, menganalisis fenomena dai digital secara kritis menggunakan pisau analisis sosiologis dan fenomenologis. Yang ketiga, memetakan perbandingan lintas kawasan regional untuk melihat pengaruh budaya lokal dan sistem politik terhadap otoritas digital. Metodologi. Pendekatan studi Islam yang digunakan ada dua. Yang pertama, pendekatan sosiologis dan pendekatan fenomenologis. Pendekatan sosiologis menganalisis interaksi sosial, komunitas virtual cyber ummah, dan pengaruh kapital digital terhadap legitimasi otoritas keagamaan. Pendekatan sosiologis ini digunakan untuk menganalisis interaksi sosial dan pembentukan komunitas virtual, serta melihat bagaimana struktur sosial dan kapital digital berperan dalam membangun legitimasi otoritas keagamaan baru di ruang digital. Kemudian pendekatan fenomenologis memahami pengalaman, kesadaran, dan makna keagamaan pengguna saat mengakses konten atau fatwa digital. Nah, biasanya pendekatan ini itu digunakan untuk memahami kesadaran keagamaan dan makna subjektif pengguna media sosial, yakni bagaimana mereka menghayati dan memahami atau memaknai teks atau fatwa digital yang mereka konsumsi. Kedua pendekatan ini digunakan secara saling melengkapi. Pendekatan sosiologis menjelaskan dinamika struktural di balik fenomena tersebut, sementara pendekatan fenomenologis menjelaskan dimensi makna dan pengalaman personal di baliknya. Selanjutnya, kajian teori konsep globalisasi. Dalam konteks penelitian ini, globalisasi dipahami bukan sekedar sebagai proses ekonomi, melainkan sebagai perubahan mendasar dalam cara manusia mengalami ruang dan waktu. Yang pertama, globalisasi menghapus batas ruang dan waktu melalui teknologi digital. Merujuk pada teori Anthony Giddens, kemajuan teknologi digital telah mempersempit jarak geografis sehingga interaksi antar individu dapat terjadi secara instan tanpa terhalang oleh lokasi fisik. Yang kedua, mempercepat penyebaran gagasan keagamaan secara global. Globalisasi tidak lagi sekedar dipahami sebagai integrasi ekonomi atau pasar bebas, melainkan sebuah transformasi radikal berupa kompresi ruang dan waktu
di mana kemajuan teknologi digital meruntuhkan batasan geografis dan membuat jarak fisik tidak lagi menjadi penghalang dalam tempat berinteraksi. Akibatnya, terjadi sirkulasi gagasan transnasional yang mengalir tanpa hambatan secara real time. Kondisi ini memungkinkan gagasan dan nilai-nilai dari berbagai belahan dunia mengalir secara real time tanpa batasan negara maupun budaya. Yang ketiga, melahirkan hibriditas keagamaan seperti tren pop Islam dan budaya hijrah digital. Nah, dalam bidang agama memicu terjadinya detonasi kultural atau ledakan budaya. Fenomena ini membuat ekspresi keagamaan lokal tidak lagi bersifat statis, yakni ekspresi keagamaan lokal yang tidak lagi berdiri sendiri, melainkan terus terhubung dan dapat dipengaruhi oleh tren keagamaan global. Melainkan terhubung langsung dengan tren global serta memicu hibriditas keagamaan. Fenomena ini melahirkan bentuk-bentuk baru keberagamaan yang bersifat hibrid seperti tren pop Islam dan pergeseran budaya hijrah urban, di mana praktik keagamaan seseorang di tingkat lokal kini sangat dipengaruhi oleh diskursus dan jaringan cyber internasional. Selanjutnya, konsep Islam kontemporer. Istilah Islam kontemporer digunakan untuk menggambarkan bagaimana umat Islam merespon tantangan zaman modern sejak abad ke-20 hingga saat ini. Ada beberapa konsep atau poin penting. Yang pertama, respon umat Islam terhadap modernitas, globalisasi, dan digitalisasi. Islam kontemporer merupakan bentuk tanggapan aktif umat Islam terhadap perubahan besar akibat modernitas, arus globalisasi, serta digitalisasi yang mempengaruhi hampir seluruh aspek kehidupan termasuk cara beragama. Kemudian yang kedua, ditandai oleh beragam corak pemikiran seperti Puritanisme. Puritanisme itu adalah kembali kepada ajaran asli. Kemudian modernisme. Modernisme itu menyelaraskan Islam dengan kemajuan zaman. Liberalisme itu keterbukaan dalam penafsiran teks hingga hibriditas budaya, yaitu perpaduan nilai lokal dengan pengaruh global. Yang ketiga, mendorong negosiasi identitas keagamaan di era modern. Keberagamaan pemikiran tersebut pada akhirnya mendorong umat Islam untuk terus menegosiasi identitas keagamaan mereka. Agar apa? Agar tetap relevan tanpa kehilangan nilai-nilai keislaman di tengah tuntutan zaman modern. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pendekatan sosiologis menurut Max Weber dan Pierre Bourdieu dalam melihat perubahan otoritas keagamaan di era digital. Menurut Max Weber, otoritas dibagi menjadi 3 jenis, yaitu otoritas tradisional yang berasal dari adat atau warisan, otoritas karismatik yang muncul karena daya tarik dan pengaruh seseorang, serta otoritas legal rasional yang didasarkan pada aturan atau jabatan resmi. Menurut Pierre Bourdieu, hal ini dipengaruhi oleh berbagai bentuk modal, seperti modal sosial atau jaringan dan relasi, modal kultural atau pengetahuan dan pendidikan, modal simbolik atau reputasi dan pengakuan, serta kapital digital seperti jumlah follower dan dukungan algoritma. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pendekatan fenomenologis. Menurut Edmund Husserl dan Peter L. Berger, pendekatan ini berfokus pada bagaimana seseorang mengalami dan memaknai agama di era digital. Menurut Edmund Husserl, kita perlu memahami suatu fenomena tanpa prasangka atau penilaian terlebih dahulu.
Konsep ini disebut epoch, yaitu melihat pengalaman seseorang sebagaimana adanya tanpa langsung menghakimi. Sementara itu, menurut Peter L. Berger, media digital telah menjadi ruang baru dalam membentuk pengalaman dan realitas keagamaan. Melalui media sosial, video maupun diskusi online, cara seseorang belajar, memahami dan menjalankan agama ikut berubah. Jadi, pendekatan fenomenologis membantu kita memahami bahwa media digital bukan hanya sarana komunikasi, tetapi juga ruang yang membentuk pengalaman dan maknanya, yaitu analisis dan pembahasan. Selanjutnya, pada kasus ini kita melihat adanya pergeseran otoritas keagamaan, yaitu dari mimbar ke layar media digital. Saat ini, media sosial seperti Instagram, TikTok, dan YouTube melahirkan banyak dai digital yang memiliki pengaruh besar di masyarakat. Jika dulu legitimasi seorang tokoh agama lebih banyak didasarkan pada sanad, pendidikan, dan keilmuan, kini pengaruh juga ditentukan oleh popularitas seperti jumlah views, like, dan followers. Selain itu, konten keagamaan seringkali dibuat lebih singkat, sederhana, dan menarik agar sesuai dengan karakter media digital. Hal ini membuat pesan agama lebih mudah diakses, tapi juga beresiko mengurangi kedalaman pembahasannya. Jadi, perkembangan media digital telah mengubah cara masyarakat memilih, menerima, dan memandang otoritas keagamaan. Yang selanjutnya ada pendekatan sosiologis. Yang pertama, ruang digital menjadi arena baru perebutan otoritas keagamaan. Jadi dengan majunya teknologi, zaman modern ini menjadi perebutan otoritas ataupun bagaimana agama ini mencari nama, mencari banyak pengikut di kalangan masyarakat. Jadi mereka berlomba-lomba mencari otoritas. Kemudian yang kedua, kapital digital, algoritma, followers itu mempengaruhi legitimasi tokoh agama. Jadi bagaimana algoritma di masyarakat, kemudian followers terutama pemuka agama, konten kreator itu menjadi legitimasi tokoh agama. Jadi ketika seorang itu memiliki followers yang banyak, maka orang yang melihat konten akan lebih percaya, akan lebih ini yang akan saya jadikan acuan, aku percaya orang ini. Itu yang menjadi pengaruh di zaman sekarang. Kemudian yang ketiga, terbentuknya cyberummah berdasarkan preferensi algoritma. Jadi cyberummah ini pun dipengaruhi oleh algoritma. Kemudian yang keempat, memicu polarisasi dan filter bubble dalam pemahaman keagamaan. Ini yang sering kita temui, sering kita jumpai di masyarakat sekarang. Filter bubble ataupun dalam artian dikurung, itu maksudnya adalah pemahaman orang itu dikurung dalam dirinya sendiri. Maksudnya gimana? Seseorang itu susah untuk menerima ataupun toleransi dengan pemahaman orang lain. Itu yang menjadi kesulitan di zaman sekarang. Seseorang itu lebih tertutup dirinya sendiri, tidak mau menerima masukan ataupun usulan dari pemahaman orang lain. Selanjutnya ada pendekatan fenomenologis. Yang pertama, media digital membentuk pengalaman keagamaan yang lebih personal. Jadi dengan konten-konten di media digital ini yang teman-teman bisa lihat itu membentuk pengalaman keagamaan yang personal. Jadi lebih ke ranah pribadi tentang bagaimana akhlak dan jiwa, itu seperti itu. Kemudian yang kedua, pengguna membangun makna religius melalui interaksi dengan konten digital. Nah, makna religius ataupun ilmu-ilmu agama itu masyarakat termasuk kita itu kita lebih banyak mencari di konten digital, baik itu YouTube, Instagram, TikTok maupun Google. Itu kita bisa mencari di media-media digital yang telah ada. Itu kebanyakan masyarakat menggunakan itu untuk memahami makna religius ataupun mencari ilmu keagamaan. Selanjutnya, yang ketiga, dari digital menjadi pendamping spiritual virtual yang mudah diakses kapan saja. Jadi dai ataupun ustadz ataupun konten kreator yang itu mengarah ke agama itu menjadi pendamping spiritual yang dimana konten-kontennya, video-video yang ia upload itu dapat diakses oleh siapapun, kemudian gampang diakses. Jadi ketika seseorang membutuhkan suatu ilmu ataupun membutuhkan
suatu jawaban untuk suatu masalah, itu mereka bisa mencari dai digital, yaitu konten kreator yang ada di YouTube itu mudah diakses. Jadi kita bisa mencari kapan saja, di mana saja, itu mudah. Kemudian yang keempat, pengalaman beragama itu bergeser dari komunitas menjadi individual. Jadi ketika dulu kita belajar agama itu kita bersama teman, berkomunitas, datang ke masjid. Akan tapi di dunia digital ini kita lebih individu, kita dapat mencari sendiri di Google, mencari di YouTube maupun Instagram. Kemudian selanjutnya ada perspektif kawasan. Jadi perbedaan kawasan di Asia Tenggara, salah satunya Indonesia dan Timur Tengah. Di Indonesia ataupun Asia Tenggara itu otoritas digital bersifat hybrid, dinamis dan dekat dengan budaya populer. Jadi untuk pendekatan di Indonesia ataupun Asia Tenggara itu tidak ada masalah karena dengan dekat dengan budaya populer. Kemudian yang kedua, organisasi Islam memanfaatkan media digital untuk memperkuat dakwah moderat. Jadi organisasi Islam di Timur Tengah ataupun Indonesia itu menggunakan media digital untuk memperkuat dakwah. Jadi memperluas dakwah, memperkuat dakwah, menyebarkan ilmu itu melalui media digital. Itu lebih mudah di Asia Tenggara. Kemudian yang ketiga, negara berperan sebagai regulator terhadap radikalisme dan penyalahgunaan agama di ruang digital. Jadi adanya negara ini ataupun pemerintahan ini mengawasi dan juga akan menindaklanjuti apabila ada radikalisme, ada penyalahgunaan, terutama yang konten berbau tentang agama, maka kita itu akan dilindungi oleh negara ataupun pemerintahan. Kemudian perbedaannya dengan Timur Tengah itu, yang pertama, Timur Tengah ini dikendalikan oleh negara. Jadi semua itu sangat diawasi ketat oleh negara. Berbeda dengan tadi di Indonesia itu sangat-sangat berbaur dengan budaya ataupun masyarakat sekitar. Kemudian yang kedua, media digital menjadi sarana persaingan. Nah, ini jadi di Timur Tengah sana media digital ini sebagai sarana ataupun jalan politik, orang-orang politik untuk mencari suara. Berbeda dengan Indonesia ataupun Timur Tengah ataupun Asia Tenggara, media digital digunakan untuk memperluas info, memperluas ilmu agama dan lain-lain. Sedangkan di Timur Tengah itu ajang untuk mencari suara bagi orang-orang yang berkepentingan di dunia politik. Nah, itu adalah perbedaan dari Indonesia. Dan di Timur Tengah bagaimana sangat-sangat kuat media digital ini digunakan untuk politik di Timur Tengah dan sangat berbalik untuk teman-teman. Ada implikasi terhadap metodologi studi Islam. Yang pertama, studi Islam perlu menyesuaikan metode penelitian dengan perkembangan teknologi digital. Jadi studi Islam ini perlu menyesuaikan metode penelitian dengan perkembangan zaman ini. Jadi bukan menggunakan zaman-zaman terdahulu ataupun yang lama. Kita perlu adaptasi menggunakan bagaimana sekarang, di era sekarang, yaitu teknologi digital. Kemudian yang kedua, tidak hanya mengandalkan teks klasik saja, tetapi juga menggunakan pendekatan digital. Jadi mengkaji ataupun belajar itu hanya menggunakan teks-teks klasik ataupun buku-buku itu penting, akan tapi perlu diimbangi dengan penggunaan media digital. Bagaimana kita sharing, kita memberikan wawasan terlebih kepada di luar sana, orang-orang awam, masyarakat sekitar itu menggunakan media digital. Kemudian yang ketiga, metode seperti netnografi itu digunakan untuk mengkaji dinamika keagamaan di ruang cyber. Jadi ini adalah metode baru yang dimana itu digunakan untuk mengkaji, akan tapi lebih menggunakan media digital. Jadi kita lebih banyak mengoperasikan media digital. Oleh karena itu kita fokus ke ruang cybernya. Kemudian yang keempat, membantu memahami penyebaran, penerimaan dan interpretasi ajaran Islam secara real time. Jadi dengan adanya media digital ini, metodologi studi Islam ini, itu kita dapat memantau perkembangan Islam, kemudian bagaimana menyebarkan ilmu-ilmu agama Islam itu secara real time dan mudah. Dari pembahasan sebelumnya dapat kita pahami sebuah kesimpulan. Yang pertama,
Ada beberapa temuan utama yang bisa kita dapat dari pembahasan pada video kali ini. Yang pertama, terdapat poin kunci pada temuan utama yang dimana era digital mengubah siapa yang memegang kendali atas tafsir keagamaan dan bagaimana masyarakat mengalami spiritualitas. Temuan utama yang pertama, yaitu globalisasi digital, telah mengubah otoritas keagamaan dari institusi tradisional ke platform digital berbasis algoritma. Kemudian yang kedua, pendekatan sosiologis menunjukkan pergeseran otoritas dan komodifikasi agama, sedangkan pendekatan fenomenologis menjelaskan perubahan pengalaman spiritual yang lebih personal. Secara sosiologis, telah terjadi pergeseran kekuasaan simbolik serta maraknya komodifikasi atau komersialisasi agama di dalam ruang digital. Adapun secara fenomenologis, masyarakat telah mengalami rekonstruksi spiritualitas. Pengalaman keagamaan kini menjadi jauh lebih personal dan termediasi oleh teknologi yang berkembang saat ini. Kemudian temuan utama yang terakhir, Asia Tenggara telah dipengaruhi pasar digital dan organisasi keagamaan, sedangkan di Timur Tengah lebih dipengaruhi oleh kekuasaan negara. Nah, untuk Asia Tenggara, sudah kita ketahui bahwasannya otoritas digital lebih disetir oleh tren pasar konsumsi dan pengaruh organisasi kemasyarakatan yang ada. Adapun di Timur Tengah, kontrol dan juga emosi dan narasi otoritas digital masih sangat didominasi oleh pengaruh dari relasi kuasa politik negara. Kemudian beberapa poin rekomendasi yang harus dilakukan dalam konteks lembaga pendidikan Islam yang harus bertransformasi agar tidak kehilangan relevansi di ruang publik virtual. Yang pertama, dengan meningkatkan literasi digital keagamaan di perguruan tinggi. Nah, di sini contohnya, mahasiswa di institusi pendidikan Islam wajib dibekali dengan kemampuan navigasi digital yang matang, bukan sekadar tahu cara menggunakan teknologi yang ada pada saat ini. Kemudian yang kedua, mengintegrasikan teknologi informasi dalam kurikulum studi Islam. Nah, kurikulum studi Islam perlu merombak diri dengan memasukkan 9 kecakapan teknologi informasi. Tujuannya adalah ketika nanti lulusan kita mampu memproduksi konten Islami yang tidak hanya otoritatif atau berbobot secara keilmuan saja, tetapi juga bisa menarik dan persuasif bagi generasi netizen saat ini. Kemudian yang terakhir, mempersiapkan lulusan yang mampu menyampaikan dakwah yang kredibel dan menarik di ruang prediksi di masa depan. Terdapat 2 poin di sini. Yang pertama, era fatwa berbasis artificial intelligence atau AI. Kedepannya, perdebatan tentang otoritas keagamaan tidak lagi terbatas pada figur dai atau ulama manusia, tetapi kita akan menghadapi realitas yang baru di mana AI ini bisa terlibat aktif dalam merumuskan dan mengolah fatwa-fatwa pada keagamaan. Kemudian yang kedua, studi Islam akan jauh lebih berkembang secara interdisipliner. Nah, di sini riset dan kajian Islam tidak bisa lagi berdiri sendiri di menara gading teologi. Namun studi Islam masa depan akan melebur dan berkolaborasi erat dengan ilmu sains ataupun ilmu komputer atau data, dan juga untuk memetakan serta memahami perilaku religius manusia di era pasca digital. Demikian pembahasan yang bisa kami sampaikan melalui video ini. Semoga seluruh isi pembahasan pada video kali ini menjadi sebuah wawasan baru dan juga bisa menjadi topik diskusi baru ke depannya untuk kita semua. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan yang ada. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.